Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Saya dia dari Sumatera, Umi. Dengan sahabat Zia dari Sumatera. Baik, kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala sahbihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Baik, semoga Buya dan Umi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya baru-baru ini Umi baru mengetahui bahwa di tempat saya suka belanja itu di pasar. Di mana? Tempat belanja di pasar. Di pasar, pasar saya tuh menemukan ada orang yang suka keliling tiap hari gitu ya. Akhirnya saya bertanya sama pedagang, kenapa ibu itu setiap hari, hampir setiap hari saya temukan keliling ke pedagang. Ternyata ibu itu mengambil setoran tabungan begitu dari pedagang keliling di pasar gitu. Nah, saya tanya keuntungannya buat dia apa gitu. Ternyata tabungan itu dikenakan biaya 5.000 per 100.000, jadi 5% gitu Bu ya. Nah, itu dijanjikan nanti akan dibagikan di menjelang Idul Fitri seperti itu. Buat para pedagang sendiri ini membantu karena mereka tidak harus pergi ke bank yang butuh waktu, memakan waktu, karena mereka menabung juga tidak terlalu banyak, misalnya sehari 50.000, sehari 100.000 gitu. Tapi akhirnya kalau 1 tahun kan juga banyak. Nah, saya tanya apakah mereka punya perjanjian atau akad seperti itu, ternyata tidak ada dia. Tapi kalau misalnya uangnya itu akan diambil sebelum Idul Fitri juga boleh, misalnya mereka butuh berapa 1 juta, tapi tetap dikembalikan, dipotong dari tabungannya senilai 1 juta, tapi dengan potongan biaya seperti itu. Nah, mohon penjelasannya. Bentar, 5.000 dipotong siap 100.000, 5.000 rupiah untuk siapa? Ya, untuk si pengambil. Pengambil. Yang memegang tabungan, namun tidak ada akad yang jelas begitu Bu ya. Apakah mereka itu misalnya pernah menandatangani akad atau apa, misalnya uangnya boleh digunakan atau tidak sama si pemegang uang tadi, itu tidak pernah ada. Jadi hanya prinsip kepercayaan antara pedagang dan si penerima tabungan. Gitu. Mohon penjelasannya Bu ya. Saya hanya khawatir takutnya mereka semua terlibat riba seperti itu Bu ya. Baik. Terima kasih Bu ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan langsung dijawab ya. Ada sebetulnya itu ada orang pengen membuat lapangan pekerjaan, yaitu ibu yang keliling tadi, yang dengan cara ngajak orang untuk nabung. Baik satu sisi, jadi orang suruh nabung, ayo nabung, dia yang ngumpulin, dikumpulin, nanti setelah itu disimpan oleh dia. Dan nanti bisa dikembalikan hanya setiap 100.000 diminta dipotong berapa? 5.000 rupiah untuk jasa bagi orang tersebut. Nah, yang demikian itu adalah sah dan tidak ada riba di sini, karena bukan menambah uang 100.000, bukan 100.000 menjadi 105, malah 100.000 menjadi berkurang. Dan 5.000-nya itu kan untuk jasa yang mengambil, dan bagi orang yang punya uang memang lebih mudah, nggak usah pergi ke tempat bank Islam, bank syariah untuk nyimpan uang, tapi sudah diambilin. Maka dari sisi ini adalah hal yang baik, nggak ada riba di dalamnya, nggak ada riba di dalamnya. Karena apa? Saya yang mengambil itu kan saya punya tenaga, dan saya sudah perhitungkan ini keuntungan bagi saya, nggak ada masalah. Tapi dia tertolong juga, 100.000 cuma 5.000, ya kan? 100.000 cuma 5.000. Nah, kali berapa dia dapat untung, enak. Cuman ini. Kemudian yang kedua adalah betul harus amanat. Uang itu harus benar dong, jangan tiba-tiba dibawa lari. Kalau memang kembali dan disimpan uang tuh, mungkin di situ ada koperasi Islami syar'i, disimpan di situ, ya kan, disimpan utuh, nggak ada masalah, nggak ada kurang sama sekali kan. Nah, kemudian setelah itu di saat mau dikembalikan diambil, kalau sudah terkumpul 9 juta langsung ya juga dikembalikan 9 juta, setiap 100.000 dikurangi 5.000, ya itu sah-sah saja, asalkan itu adalah dengan sepengetahuan dan persetujuan orang yang punya uang yang memberikannya. Seperti itu, nggak ada masalah, baik-baik saja. Dendanya bukan harus persetujuan hitam, itu percaya ibu, gini aja ngomongnya, nanti pokoknya jasanya untuk saya setiap 100.000 saya dapat 5.000, ya saja.
Jadi dengan akad seperti itu boleh Bu ya? Oh iya, karena ini bukan mengembangkan, bukan duit bertambah, malah berkurang miliknya yang punya uang. Nah, cuman yang menyimpan harus amanat betul dong ya, amanat hati-hati. Dan juga yang menyimpan mungkin jangan sampai nanti malah nabungnya ke bank yang konvensional. Oh iya, gitu, yang membuahkan riba ya itu nggak benar, disimpan di tempat yang baik. Atau mungkin disimpan sendiri kalau dia punya tempat yang aman ya, disimpan. Baik, ya. Atau mungkin dia di rekeningnya dia, mungkin dia orang bisa dipercaya, rekening dia yang syar'i. Biar aman, nanti waktu ngambil diambil, cuman dia hanya, bahkan itu bisa saja ini ide cemerlang membantu orang di pasar yang ekonomi lemah tuh kadang nabung susah. Iya. Dengan cara begini malah menjadi jadi menabung. Gitu, Nanti menjelang lebaran sudah punya duit hasil. Banyak seperti itu. Nah, ini juga kadang ada di model dengan sistem arisan Bu ya. Jadi ada kadang yang memang ya mengumpulkan arisan, nanti dia dapat persen Bu ya. Misalnya dari setiap arisan itu misalnya dapatnya 11 juta, maka nanti yang akan diberikan itu hanya 10 juta, yang 1 juta adalah untuk yang bagian ngurus arisan. Jadi sama juga Bu ya? Iya, itu tentu persetujuan karena arisan kan yang punya itu yang punya arisan. Tentunya kalau arisan kita sudah pernah bahas arisan, jangan tidak semua arisan dibenarkan loh ya. Ada beberapa arisan nggak boleh ya. Ini Anda sesuai arisan yang sudah dibenarkan. Sebenarnya kalau kita ngomong arisan oke, dipikir mutlak semuanya boleh. Ada beberapa arisan yang nggak boleh. Nah, di saat orang dia termasuk anggap saja koordinator arisannya dan dia kan tenaganya habis dong untuk ngurusi arisan, nagih sana ngambil sana sini kan keliling, digaji diambil dari mana? Ya diambilkan setiap ada keluar arisan, maka ya dia memberikan kepada orang ini berapa ratus ribu sesuai dengan perjanjian, sah-sah aja demikian itu. Baik Bu ya. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya atas jawabannya dan semoga yang bertanya tadi ya Bunda Zia dari Sumatera ya semoga bisa memahami apa yang disampaikan, jadi masih tidak termasuk riba karena itu bukan menambah tapi ya ini malah azas ya, artinya saling memberikan pertolongan orang-orang di pasar ya mendapatkan bantuan dari ibu tadi untuk bisa menabung dan ibu tadi mengambil persen dari usaha dari tenaga yang dia keluarkan untuk menagih uang-uang tabungan dari orang-orang pasar tadi ya. Baik, terima kasih Bu ya atas. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.